2, jadi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan keselamatan pada kita sehingga kita semua bisa bertatap muka di acara diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Dr. Insinyur Putut Marhayudi MMMBA CCMS IPU. Dan yang saya hormati Ibu Eka Prasetyawati selaku Kepala Subkoordinator Pelaksana Tugas Penyusun Rumusan Strategi Pemberdayaan Mitra Jasa Konstruksi. Yang saya hormati Ketua LPJK Nasional Bapak Insinyur Ruslan Rifai MM serta pengurus LPJK Nasional terdiri dari Bapak Dr. HM Husni Ingratubun SH MMMH, Bapak Insinyur Muhammad Singgih MNNG SC dan Ibu Murniati Pasaribu MPSI. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Perkopindo Bapak Mahyudin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPP Perkopindo Bapak Idris Maheru STMI. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP Perkopindo Bapak Ismail ST. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPP Perkopindo. Yang saya hormati DPD dan DPC Perkopindo seluruh Indonesia, dan yang saya banggakan peserta diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah mendaftarkan diri pada acara diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020 yang mengangkat tema peran strategis Asosiasi Jasa Konstruksi dalam pengembangan atau penguatan badan usaha dan pengembangan usaha berkelanjutan. Perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta dan narasumber, pendaftaran peserta diskusi reguler Perkopindo tahun 2020 berjumlah 377 orang. Di antaranya dari pengurus DPP Perkopindo dan pengurus DPD dan DPC Perkopindo seluruh Indonesia, LPJK Provinsi, serta Asosiasi Jasa Konstruksi, instansi pemerintah, dan mahasiswa. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Eka Lustari selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, acara inti, dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020 dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya sambutan dan membuka secara resmi acara diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Perkopindo. Kepada Bapak Mahyudin dipersilahkan. Terima kasih Bu Eka yang manis, yang gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, petang, menjelang malam. Selasa ini harinya cerah. Bagi yang menyambut salam, saya doakan tidak henti-hentinya rizkinya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Putut Marhayudi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi PUPR. Nama Putut adalah Lopli, bukan bahasanya dari Yunani. Terima kasih kepada Pak Putut Marhayudi yang selalu hadir di acara kami. Yang saya hormati dan yang kami muliakan, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
di tingkat nasional yaitu Bapak Ruslan Rifai beserta jajaran pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat nasional. Terang bulan, terang dikali, sinar terpancar di pagi hari. Terima kasih kepada Pak Ruslan Rifai yang sudi hadir di acara ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Pusat beserta yang saya hormati Ketua Pembina Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat serta yang kami banggakan Dewan Pengurus tingkat Provinsi seluruh Indonesia beserta jajaran, dan yang kami bangga dan kami muliakan para peserta diskusi reguler keempat ini yang selama ini sudah berjalan tidak henti-hentinya kepada para peserta mengikuti acara di organisasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berkehendak, di mana pada hari ini kita diberikan kuasa dan kehendaknya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam keadaan sehat dan walafiat. Pulau terbesar ada di Pulau Jawa, Perkopindo tersebar di mana-mana. Walaupun kita tidak bertatap muka lewat virtual, hati ini kita tetap bersama. Hadirin yang berbahagia, telah kita ketahui bersama, kegiatan diskusi reguler ini merupakan kegiatan rutin organisasi ini yang kita laksanakan setiap bulannya. Kegiatan ini selain menjalin silaturahmi antara satu sama lain, kegiatan ini juga bentuk tanggung jawab kita sebagai organisasi jasa konstruksi dalam berperan untuk memberikan informasi tentunya dan pemahaman terkait jasa konstruksi secara khusus kepada anggota dan secara umum kepada seluruh masyarakat pengguna jasa konstruksi. Semoga kita semua yang hadir di hari ini dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung agar acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya selaku Ketua Umum mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, serta menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kata sambutan saya terakhir pada diskusi reguler ini, saya nyatakan dibuka. Akhir dari ini saya mohon maaf apabila atas sambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Awaluddin ma'rifatullah, wal agama mengenal Allah. Saya Mahyudin, mohon maaf jika tersalah karena saya ini manusia biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Bapak Mahyudin yang sudah membuka acara diskusi reguler secara resmi dan memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020 yang akan dipandu oleh Bapak Ismail ST selaku Sekretaris Jenderal DPP Perkopindo. Kepada Bapak Ismail ST dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik. Tentu semoga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Baik, Jen. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Senang baik. sekali. Alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Ismail yang akan memandu sesi diskusi reguler pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa beberapa peserta dulu, terutama peserta spesial dari LPJK. Terima kasih kepada pengurus LPJK yang sudah menyempatkan hadir mengikuti diskusi reguler kali ini. Terima kasih juga kepada pengurus DPP Perkopindo yang sudah hadir mengikuti acara atau diskusi reguler kali ini. Pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia Perkopindo, dan para ketua atau pengurus asosiasi jasa konstruksi seluruh Indonesia, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti diskusi reguler kali ini. Dan juga anggota Perkopindo, terus juga ada lagi dari kementerian, dari dinas, dari mahasiswa, dan lain sebagainya. Salam hangat dari kami, Perkopindo, perkenalkan kami dari Perkopindo. Bapak Ibu sekalian, di siang hari yang sedikit mendung kalau di Jakarta Pak ya, kami harapkan sudah siap untuk mengikuti dan membahas tema yang menarik sekali, serta tentunya lagi ramai sekali diperbincangkan terkait isu yang kemarin. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana sih kita ke depan seperti itu. Tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah peran strategi asosiasi jasa konstruksi dalam pembangunan. Nah, tentu berbicara tentang peran asosiasi tentunya sangat penting ke depan bagaimana kita nih sebagai asosiasi, terutama sebagai asosiasi, dan juga dalam pembinaannya, dalam pengawasannya terhadap anggota sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Akan tetapi pertanyaannya begini, bagaimana peran asosiasi ke depan? Tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana juga badan usaha ke depan seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini. Beliau adalah Ibu Eka Prasetya, STMTek. Beliau Kepala Subkoordinator Pelaksana Tugas Penyusunan Strategi Pemberdayaan Mitra Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sesi pertama narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian sesi selanjutnya pemaparan materi atau pendalaman materi. Mohon maaf, sesi selanjutnya pendalaman materi. Mohon untuk di-mute. Sesi selanjutnya adalah pendalaman materi atau tanya jawab. Mohon dibantu host dan co-host untuk memute peserta supaya tidak saling bersautan. Sebelum narasumber menyampaikan materinya, perlu kami ingatkan, tolong untuk menghidupkan videonya, rekan-rekan semuanya, peserta Bapak Ibu, terus mematikan mikrofon supaya tidak bersautan, karena nanti tidak terdengar oleh peserta yang lain. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat. Nanti kenapa untuk mengisi absen, nanti diterbitkan sertifikat, jadi jangan sampai lupa untuk mengisi absen yang ada di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi untuk mengisi atau mendiskusikan kegiatan kali ini, saya persilakan kepada Ibu Eka untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Eka, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu. Gitu. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Suatu kehormatan ini bagi kami dapat berperan serta gitu dalam diskusi reguler yang dilakukan oleh Perkopindo dan oleh Perkopindo ini. Pertama-tama kami mohon permohonan maaf terlebih dahulu nih dari Bapak Putut Marhayudi karena seyogyanya beliau yang akan menyampaikan pemaparan dan diskusi terkait peran serta asosiasi jasa konstruksi ini gitu. Tapi kebetulan
pada waktu yang bersamaan saat ini beliau sedang ada diskusi Bapak Ibu dengan BPK gitu ya terkait pengadaan melalui mekanisme rancang bangun atau design build gitu. Jadi perkenankan kami untuk menyampaikan materi beliau. Mohon izin Pak Moderator untuk dapat share screen ya. Silakan Ibu. Jadi kalau ada beda-beda sih kasusnya nggak di FM, kalau untuk 3 hari juga nggak apa-apa gitu. Bisa dilihat jelas ya Bapak Ibu? Dulunya awalnya letaknya pendek. Bisa. Iya jelas Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang peran asosiasi gitu ya dalam pembangunan konstruksi gitu, pertama-tama yang ingin kita sampaikan dulu, kita ingin menyampaikan dulu nih gitu, apa sih sebenarnya tugas-tugasnya dari seluruh pelaku gitu kan, sebelum kita masuk ke asosiasi nih gitu, karena kan seperti kita tahu saat kita berbicara sektor jasa konstruksi ini banyak sekali pelaku yang terlibat gitu kan, gitu siapa saja pelakunya gitu, apa saja tugas tanggung jawabnya gitu, dan apa nih peran dari asosiasi gitu. Nah ini berdasarkan tadi sudah disampaikan ya oleh tadi bahwa saat kita berbicara jasa konstruksi ini tidak bisa lepas dari Undang-Undang 2 gitu, dan lebih detail lagi ke dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP 22 gitu. Dalam PP 22 2020 sudah jelas disampaikan siapa saja sih yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi gitu. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi. Di situ ada pemerintah pusat, ada Pemda provinsi, dan ada Pemda kabupaten kota. Gitu. Dan ada juga yang dinamakan oleh masyarakat jasa konstruksi. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dan pembinaan jasa konstruksi dilakukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat jasa konstruksi gitu. Nah, siapa saja masyarakat jasa konstruksi di sini sudah jelas disampaikan bahwa salah satunya adalah asosiasi. Baik asosiasi perusahaan, asosiasi profesi gitu kan. Di situ juga ada pengguna dan penyedia jasa gitu. Jadi saat kita berbicara pengguna dan penyedia ini bukan hanya pengguna dan penyedia yang terlibat dalam paket-paket pekerjaan APBN dan APBD gitu. Termasuk di dalamnya adalah pengguna dan penyedia yang di sektor swasta gitu ya. Kemudian di sini juga ada perguruan tinggi, ada pelaku rantai pasok, tenaga kerja gitu, dan sampai kepada pemanfaat produk jasa konstruksi gitu. Seperti kita tahu siapa sih pemanfaat ini gitu. Di situ ada masyarakat gitu. Kenapa gitu? Karena nanti seluruh penyelenggaraan jasa konstruksi ini gitu kan, baik dari sisi pemerintah gitu maupun dari sisi pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat jasa konstruksi ini harus tunduk gitu, terhadap semua peraturan dan persyaratan yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun ke dalam peraturan menteri teknisnya gitu ya. Jadi sudah jelas nih saat kita berbicara apakah asosiasi berperan terhadap jasa konstruksi, pasti gitu kan, karena di PP juga sudah terstate bahwa asosiasi merupakan salah satu masyarakat jasa konstruksi gitu. Nah, di sini kemudian kita breakdown gitu apa saja peran tugas tanggung jawab ya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk pemerintah pusat sendiri tanggung jawabnya adalah yang pertama mulai menetapkan kebijakan, kemudian penyelenggaraan kebijakan gitu, mulai fasilitasi, konsultasi sampai ke pelatihan. Ketiga adalah pemantauan evaluasi. Pemantauan evaluasi terhadap apa ini gitu? Pemantauan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakannya gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah disusun ini gitu dilihat lagi, dipantau lagi dan dievaluasi lagi. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan ini memang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat gitu kan? Apakah memang kebijakan yang sudah disusun ini memang memberikan kemudahan dan memberikan dampak positif gitu
gitu ya, gitu. Ataukah ada yang perlu diperbaiki gitu. Inilah fungsi dari pemantauan evaluasi. Karena seperti Bapak Ibu tahu ya, seperti permen terkait standar dokumen pengadaan gitu kan, dari Permen 7 ke Permen 14 ini jangka waktunya juga nggak lama gitu, langsung dievaluasi. Hal ini adalah bentuk dari pemantauan dan evaluasi yang kita lakukan terhadap segala kebijakan. Jika memang kebijakan tersebut dirasa harus dirubah untuk memang efektivitas yang lebih baik, itu akan segera dilakukan dalam hal ini oleh pemerintah pusat. Kemudian pengembangan kerjasama dengan Pemda, gitu. Karena kita sangat menyadari ya Bapak Ibu, gitu. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini tidak akan bisa turun sampai ke masyarakat yang terjauh ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga asosiasinya kan juga leveling ya, ada yang asosiasi di tingkat pusat, di tingkat daerah. Ini kami sangat bergantung terhadap pemerintah daerah. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini harapannya bisa turun ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dan disosialisasikan. Gitu. Karena kebijakan akan hanya menjadi suatu kebijakan saja gitu, saat masyarakat memang tidak memahami gitu kan, tidak bisa dilaksanakan gitu, useless lah ya kebijakan yang kita susun gitu. Kemudian yang kelima adalah dukungan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi memang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini memiliki beberapa kewenangan gitu ya yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat gitu, terhadap gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Kemudian bagaimana tugas dari pemerintah provinsi gitu. Nah, di sini yang pertama adalah sesuai kewenangan Pemda provinsi. Karena kita tahu bahwa saat kita berbicara terkait pemerintah daerah, kita tidak bisa lepas dari peraturan terkait daerah ya. Permen 23 gitu. Kita tidak bisa lepas dari hal tersebut gitu. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan gitu. Jadi mulai dari kemitraan dengan badan usaha luar daerah, kemudian penggunaan penyedia jasa di daerah gitu. Kemudian terkait semua kegiatan yang menggunakan dana APBD dan semua paket-paket pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang gitu. Kemudian saat kita berbicara teknologi juga kebijakan yang disusun oleh pemerintah provinsi ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menggunakan teknologi yang sederhana sampai dengan madya. Kemudian untuk paket pekerjaan kecil dan sedang, inilah adalah kebijakan-kebijakan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi ya. Kemudian juga pemantauan dan evaluasi gitu. Sekali lagi sama seperti pemerintah pusat bahwa pemantauan dan evaluasi ini harus dilakukan gitu saat kita sudah menerbitkan atau mengembangkan suatu kebijakan untuk menilai efektivitas di lapangan gitu kan, apakah memang sudah cukup efektif atau memang perlu ditingkatkan lagi ya, atau direvisi lagi kebijakannya. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah kabupaten kota gitu, jadi pembinaannya juga sesuai dengan kewenangan Pemda atau kabupaten kota gitu. Kemudian pemantauan evaluasi juga gitu, sesuai dengan lingkup dari kewenangannya. Nah, kemudian saat kita berbicara partisipasi masyarakat ini. Jadi partisipasi masyarakat tadi salah satunya adalah asosiasi gitu ya, baik asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi gitu. Jadi di sini partisipasi masyarakat itu ada 3 ya, di mana masyarakat bisa ikut serta dalam sektor jasa konstruksi. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah pemberian masukan, dan yang ketiga adalah forum jasa konstruksi. Gitu. Bapak Ibu ini agak mengganggu nih. Oke, yang pertama pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi mulai dari mengakses informasi, gitu, melakukan pengaduan, dan membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha. Ini adalah salah satu bentuk dari pengawasan yang dapat dilakukan oleh partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah pemberian masukan. Seperti kita tahu bahwa masyarakat juga sangat dimungkinkan untuk dapat memberikan masukan terhadap pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan
pengembangan kebijakan maupun tadi Bapak Ibu terkait pemantauan evaluasi gitu atas penyelenggaraan kebijakan yang telah disusun gitu dengan cara baik secara lisan, tertulis maupun sistem informasi gitu kan. Yang ketiga adalah forum jasa konstruksi gitu, di mana forum jasa konstruksi ini merupakan sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan pemerintah baik pusat dan daerah. Nah, forum kita seperti ini bisa menjadi salah satu bentuk ya Bapak Ibu, baik itu sebagai pemberi masukan maupun sebagai forum komunikasi gitu kan. Karena di sini harapannya nanti akan bisa terjadi pertukaran informasi antara kami kebetulan yang mewakili dari pemerintah pusat dengan Bapak Ibu sekalian yang merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi. Baik. Nah, ini tadi terkait pengawasan gitu. Tadi sudah disebutkan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi terkait pengawasan ini adalah mengakses informasi. Gitu. Jadi apa saja sih informasi yang dapat didapat itu terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham ya di sini gitu bahwa sangat mudah untuk mengetahui paket-paket apa yang sedang tenderkan atau dilakukan seleksi gitu kan, bisa diakses melalui LPSE-nya PUPR, LPSE-nya Pemda gitu kan, maupun LPSE-nya Pemprov maupun kementerian lain yang memiliki paket pekerjaan gitu. Dan itu sangat bebas untuk dapat dilihat oleh Bapak Ibu gitu. Di mana nanti Bapak Ibu bisa, oke, saya mau peran serta nih di paket yang ini gitu kan. Itu adalah terkait akses informasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengaduan dan gugatan. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu juga sangat berhak untuk melakukan pengaduan jika memang ada kegiatan jasa konstruksi yang dinilai itu memberikan dampak negatif atau dampak buruk terhadap masyarakat. Itu salah satunya nih yang kemarin adalah kereta cepat. Waktu ada banjir di Jakarta itu kan sempat beberapa hari di situ ya akses tersebut tidak bisa dilakukan gitu. Nah, secara langsung itu masyarakat kami dari Kementerian PUPR mendapat pengaduan gitu kan bahwa akses terganggu nih masyarakat karena adanya proyek kereta cepat di sekitar Bekasi gitu Bapak Ibu. Nah, di situ kami langsung menurunkan komite keselamatan Bapak Ibu untuk langsung memberi teguran kepada pihak yang terkait dan untuk segera melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang ada. Ketiga adalah membentuk asosiasi profesi di bidang jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya rasa diskusi kita pada hari ini merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan dari masyarakat jasa konstruksi di mana Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam asosiasi ini harapannya nanti bisa bersama-sama berpartisipasi dan ikut mengawasi gitu ya segala kegiatan jasa konstruksi yang ada gitu. Jadi tidak hanya berperan serta tetapi juga ikut serta dalam mengawasi. Nah, ini adalah mekanisme pengaduannya tadi ya, yang pengaduan tadi kan salah satu bentuk pengawasan gitu. Jadi pengaduannya disampaikan kepada menteri gitu kan. Kemudian di sini ingin digarisbawahi ya Bapak Ibu gitu bahwa pengaduan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi ini yang menindaklanjuti adalah Pak Menteri yang memang menteri, gubernur atau wali kota yang memang memiliki tugas tanggung jawab terkait jasa konstruksi gitu ya gitu. Jadi kalaupun ada pengaduan yang nyasar nih ya dalam tanda kutip ke APH itu tetap diteruskan ke menteri gitu untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya gitu kan, kecuali memang itu ada hal-hal yang terkait OTT dan memang ada hal-hal yang menimbulkan korban jiwa ya, itu memang APH dapat masuk. Tapi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi ini yang menindaklanjuti adalah menteri, pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat yang memang memiliki tanggung jawab terkait jasa konstruksi. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari forum jasa konstruksi. Mohon maaf ini agak acak sepertinya ya. Apa sih fungsi dari forum jasa konstruksi ini gitu? Forum jasa konstruksi ini merupakan bentuk wadah ya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi. Yang kedua adalah untuk membahas dan menyusun rekomendasi. Jadi nanti harapannya
misalnya di diskusi kita ini, oh ada kebutuhan akan kebijakan gitu. Nanti itu bisa dibahas gitu untuk ditindaklanjuti, apakah memang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau seperti apa gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Jadi sampai sejauh mana nih nanti asosiasi bisa berperan gitu. Nanti itu adalah hal-hal yang dapat didiskusikan dalam forum jasa konstruksi. Nah, tadi kita sudah bicara ya Bapak Ibu terkait peran, tugas dan tanggung jawab gitu ya seluruh pihak yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi. Walaupun memang tadi secara general ya Bapak Ibu kami menyampaikan itu berdasarkan PP 22, jadi ke letterleks gitu kita belum sampai ke teknisnya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya mengapa sih harus ada pembagian peran tugas tanggung jawab tersebut? Kenapa sih masing-masing pihak itu harus berkontribusi ya dalam sektor jasa konstruksi? Nah, ini adalah salah satu latar belakang gitu. Kenapa memang pengembangan sektor jasa konstruksi, pengembangan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi ini memang harus didukung seluruh pihak. Karena kita tahu bahwa sektor konstruksi ini merupakan sektor yang cukup signifikan, sektor yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Gitu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa saat kita berbicara PDB ya, sektor konstruksi ini dia selalu masuk 5 besar. 5 besar sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian, gitu kan? Bisa dilihat di sini mulai dari 2017, 19, sama 2019. Sektor konstruksi selalu berkontribusi dan masuk 5 besar terhadap perekonomian. Dan di atas ini bisa kita lihat adalah grafik perekonomian, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Walaupun kita tahu nih kita lumayan terjun bebas nih di triwulan 2 kemarin karena adanya pandemi COVID. Gitu. Ini adalah hal utama ya. Kenapa seluruh pihak harus konsen terhadap sektor jasa konstruksi. Nah, ini berkaitan dengan tadi Bapak Ibu itu saat kita melihat grafik perekonomian Indonesia tadi kan turun bebas nih ya. Menjadi minus 5,32 gitu di triwulan kedua karena adanya pandemi COVID. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh ya terkait COVID. Kita sudah tahu, kita hampir 1 tahun ya Bapak Ibu ya, itu kita sudah masih terus berhadapan dan melawan ini COVID gitu. Dan memang sesuai data COVID ini dampaknya sangat luar biasa gitu. Dampaknya itu melebihi dampak krisis keuangan global 2008 kemarin gitu. Karena bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, mulai dari negara maju sampai negara berkembang dan negara dunia ketiga pun mengalami dampak yang luar biasa atas COVID ini gitu. Pertumbuhan ekonomi kita turun gitu kan, naiknya tingkat pengangguran gitu, kemudian turunnya penghasilan pekerja formal dan informal ini tidak dapat dihindari gitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Gitu. Kemudian bagaimana dengan sektor konstruksi gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah sektor konstruksi juga ikut terjun bebas gitu? Apakah kita juga akan mengalami penurunan yang drastis dalam sektor konstruksi? Kita lihat Bapak Ibu gitu. Sepertinya saya yakin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan kata-kata PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Menghadapi kondisi COVID ini, pemerintah tidak tinggal diam, Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari seluruh kebijakan sudah dilakukan, gitu. Mulai kebijakan terkait protokol kesehatan, gitu ya. Kementerian Kesehatan langsung bertindak mengeluarkan Kemenkes, keputusan Menteri Tenaga Kerja yang kemudian keputusan Menteri Kesehatan yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh beberapa kebijakan di tiap-tiap daerah, adanya PSBB gitu kan, kemudian ada juga refocusing dan realokasi anggaran. Saya rasa Bapak Ibu di sini yang memiliki badan usaha terdampak juga dengan adanya kebijakan refocusing gitu kan. Ada pemotongan beberapa persen anggaran instansi lembaga pemerintah yang difokuskan untuk pengendalian COVID, gitu kan? Nah, kemudian kebijakan-kebijakan tersebut, dari beberapa kebijakan tersebut, proyek infrastruktur ini merupakan proyek yang digadang-gadang sebagai sektor
sektor infrastruktur ini, sekali lagi saya ulangi, sektor infrastruktur ini adalah salah satu sektor yang digadang-gadang bisa memitigasi dampak dari COVID-19. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun COVID cukup memporak-porandakan perekonomian, tetapi dari sektor infrastruktur ada secercah harapan, gitu. Karena pemerintah menganggap bahwa sektor infrastruktur bisa dinilai sebagai sektor yang bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional, gitu kan. Nah, di sini ada 5 rincian program pemulihan ekonomi. Yang pertama mulai penguatan infrastruktur digital, yang kedua mendorong efisiensi logistik, kemudian pelaksanaan infrastruktur padat karya, kemudian pembangunan sarana kesehatan dan pembangunan penyediaan kebutuhan dasar. Di mana dari 5 program ini 4 diantaranya masuk ke dalam lingkup pekerjaan PUPR, gitu kan? Nah, di sini kami sampaikan nih overview dari anggaran PUPR di tahun 2020 dan di 2021. Gitu. Seperti kami sampaikan tadi di awal tahun Halo? Halo? Itu lagi di luar apa di dalam ruangan ya? Enggak, dalam ruangan Pak, maaf ini sedang ada beberapa agak bentar. Oh gitu, berarti kurang jelas mohon ya? maaf para peserta. Iya, mohon maaf peserta berarti bukan peserta yang tidak di-mute, tapi Ibu Eka yang sedang di ruangan, tapi di sana lagi banyak kegiatan. Iya, mohon maaf Pak, udah selesai nih kayaknya. Tapi cukup jelas nggak Pak? Okay. Jelas. Mohon Ada maaf ya sedikit aja, Bapak Ibu. Iya, lanjut Ibu. Okay. Ini adalah overview dari anggaran Kementerian PUPR. Tadi kami sudah sampaikan, awal tahun 2020 kita punya anggaran sebesar 120 triliun Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya COVID, kemudian ada kebijakan terkait refocusing dan realokasi anggaran, PUPR dipotong anggarannya menjadi 75. Pemotongan anggaran tersebut mostly dialokasikan untuk kepentingan penanggulangan dampak dan penyebaran COVID-19, gitu kan. Tetapi yang kami perlu informasikan dari pemotongan 120 ke 75 ini tidak ada paket pekerjaan PUPR yang dibatalkan. Sekali lagi tidak ada yang dibatalkan Bapak Ibu. Yang ada adalah ditunda karena PUPR menentukan prioritas mana paket pekerjaan memang harus dilakukan tahun 2020 dan mana paket yang memang bisa dialihkan ke tahun 2021. Nah, kemudian di tahun 2021 mendatang PUPR mendapat anggaran tugas yang cukup besar, hampir kurang lebih 150 triliun. Nah, di mana 150 triliun tersebut merupakan bentuk dari paket-paket yang tertunda di tahun 2020 dan paket-paket yang memang ditujukan untuk pemulihan ekonomi. Nah, di sini bisa dibayangkan nih Bapak Ibu, potensi kemudian perhatian yang harus kita berikan, kerjasama antara pemerintah dan asosiasi dan seluruh pihak ini sangat diperlukan di tahun depan. Karena tugasnya cukup besar, proyeknya cukup besar, tetapi tantangan dan kendalanya pun juga kita bisa bayangkan ya, gitu. Karena kita juga belum memiliki kepastian bahwa tahun depan kita juga free of COVID, gitu kan. Jadi sangat besar tantangannya, potensinya juga sangat besar. Ini kami ingin meng-highlight yang disampaikan oleh Bapak Presiden, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda-agenda strategis tidak boleh berhenti. Jadi beberapa paket-paket strategis nasional tetap akan dilaksanakan, gitu, yang kemarin tertunda di tahun 2020 akan dilanjutkan ke 2021. Jadi Bapak Ibu kemarin yang sudah gadang-gadang nih ya, udah ngelihat ke LPSC, oke aku mau lihat paket ini, ternyata kemudian hilang, gitu kan. Paket tersebut masuk ke dalam pemotongan anggaran, gitu. Jangan khawatir Bapak Ibu, gitu. Akan ada di tahun 2021, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kerangka kerja dari Kementerian PUPR, gitu. Tadi dari kurang lebih 150 triliun ya paket PUPR itu dikelompokkan menjadi 6 paket besar, 6 program besar, gitu. Mulai dari peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, kemudian peningkatan investasi, penguatan jaring pengaman nasional, dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Jadi paket-paket pekerjaan di tahun 2021 yang akan dilakukan oleh PUPR itu mendukung 6 program besar ini, Bapak Ibu. Jadi seluruh paket besar jalan, bendungan, gitu, air minum merupakan rencana strategis untuk mendukung ke-6 program ini, gitu ya. Dan bahkan yang cukup santer dan selalu disampaikan Pak Presiden dan Pak Menteri adalah pelaksanaan program padat karya tunai. Karena pemerintah meyakini bahwa paket padat karya tunai ini bisa langsung menyentuh masyarakat yang terdampak COVID secara langsung ya. Jadi pemberian pemberian bantuan tunai kepada masyarakat, tetapi di satu sisi targetnya PU tercapai gitu. Jadi kenapa program padat karya tunai ini merupakan program unggulan PU juga, karena kita tidak semata-mata memberikan uang kepada masyarakat, gitu. Tetapi dalam rangka pemberian program bantuan tunai ini ada paket pekerjaan PU juga yang akan terlaksana. Gitu. Salah satunya seperti dari 4 dirjen itu semua punya padat karya tunai, Bapak Ibu. Jadi mulai perumahan, gitu, cipta karya dengan segala macam padat karyanya, jalan jembatan juga, gitu. Kemudian kalau air ya yang sudah lama berjalan adalah P3TGAI, gitu ya, terkait irigasi itu akan terus dilanjutkan. Gitu. Jadi tidak hanya bantuan tunai, tetapi juga membantu pencapaian target infrastruktur kita. Nah ini dari potensi tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, dari potensi 150 triliun paket pekerjaan, baik konsultan maupun konstruksi yang akan kita laksanakan di 2021 tersebut masih dibayang-bayangi oleh ini nih COVID, ya kan? Gitu. Kita masih belum punya kepastian kapan COVID ini akan berjalan. Gitu. Kita belum memiliki kepastian kapan paket pekerjaan kita ini bebas dari pelaksanaan protokol kesehatan, gitu. Kapan paket pekerjaan kita ini tidak dibayang-bayangi oleh PSBB ya, yang bisa mempengaruhi suplai sumber daya ke proyek. Gitu. Kita masih belum memiliki kepastian akan hal tersebut. Jadi COVID ini masih menjadi salah satu tantangan tersendiri di balik potensi besar kita dalam pembangunan infrastruktur. Nah, ini adalah beberapa dampak ya, itu dari COVID-19 terhadap sektor jasa konstruksi gitu. Walaupun memang tergolong rendah ya COVID ini terhadap konstruksi, tetapi serendah-rendahnya tetap ada dampaknya gitu Bapak Ibu, karena beberapa kebijakan terkait COVID ini sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi gitu. Tadi semulai kebijakan PSBB, anjuran physical distancing, kemudian pemotongan anggaran. Kita nggak tahu nih, nanti jangan sampai ya, tahu-tahu nanti ada next wave COVID itu ya besar, kemudian pemerintah kembali melakukan refocusing ya dari 150 anggaran yang sudah teralokasi, ada refocusing lagi, ada realokasi lagi. Kemungkinan akan terjadi perubahan kontrak. Akan terjadi perubahan-perubahan yang berdampak pada kontrak yang sudah berjalan, gitu kan. Nah, di sini kami juga sudah mengidentifikasi beberapa dampak dalam sektor jasa konstruksi. Yang pertama adalah perubahan perilaku di lapangan. Saya yakin Bapak Ibu yang di badan usaha ya, pekerjaannya ini udah mengeluh nih, saya nggak bisa pakai masker kalau kerja gitu kan. Ini mana mungkin saya bisa physical distancing gitu kalau pekerjaannya fisik gitu kan. Ada kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak terhadap perilaku pekerja di lapangan. Yang kedua terkait kapasitas rantai pasok tidak dapat dihindari. Gitu. Suplai material, suplai tenaga kerja pun itu mengalami dampak yang cukup signifikan. Gitu. Kemudian output dan produktivitas. Dengan adanya penyesuaian ya dari tenaga kerja yang sebelumnya baik-baik saja nih, nggak ada COVID, kemudian ada protokol kesehatan yang harus dilakukan, penyesuaian tersebut mempengaruhi terhadap output dan produktivitas gitu, yang secara otomatis kurva S-nya agak bergeser nih, harus di-adjust lagi gitu. Kemudian waktu, pasti ya Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri keterlambatan waktu gitu, kemudian peningkatan biaya gitu, cash flow-nya badan usaha pun berpengaruh. Nah, ini beberapa dampak yang kami identifikasi terdapat pada sektor konstruksi karena adanya COVID-19.
Nah, ini Bapak Ibu secara detail kami ingin menyampaikan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi saat kita berbicara penyelenggaraan jasa konstruksi itu sebenarnya tidak hanya berkutat pada paket proyek visi, pengawas gitu tidak, tapi kita melihat kepada seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi ya, dimulai dari ini Bapak Ibu start dari sini nih, tahap pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, operation maintenance dan pembongkaran. Ini adalah seluruh siklus yang membutuhkan perhatian seluruh pelaku gitu. Karena keberhasilan pekerjaan di tahap pembangunan ini itu tidak akan bisa terwujud jika di tahap sebelumnya ini tidak terlaksana dengan baik gitu. Jadi pihak-pihak ataupun konsultan-konsultan ya dalam hal ini yang bekerja sebelum tahap pembangunan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dan bekerja yang cukup baik sehingga dapat berjalan dengan output di tiap-tiap tahapan ini dapat terwujud dengan baik sehingga mendukung efektivitas tahapan pembangunan. Kesemuanya ini Bapak Ibu kita maksudkan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi di sini kelihatan Bapak Ibu yang warna biru ini adalah kontribusi dari konsultan, yang warna hijau adalah kontribusi dari badan usaha penyedia jasa ada di asosiasi konsultansi ataupun asosiasi penyedia jasa pekerjaan konstruksi sangat amat berperan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi. Apa saja perannya gitu. Itu tadi mulai dari tahap pengawasan gitu kan, kemudian forum jasa konstruksi dan pengaduan gitu. Tapi tidak di situ saja Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu yang ada di asosiasi ini juga membantu kami dalam membina anggota-anggota Bapak gitu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi ini konsultan sama kontraktor loh yang berperan gitu kan. Jadi kalau konsultan sama kontraktornya ini kompeten gitu ya, kalau konsultan sama kontraktornya ini berkualitas gitu, bisa bisa dijamin gitu bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi kita juga akan berjalan dengan baik gitu. Permasalahan-permasalahan di lapangan pun juga bisa terhindari gitu. Komunikasi antara pengguna dan penyedia ini juga akan baik gitu. Sehingga komunikasi, sengketa-sengketa dalam pelaksanaan kontrak konstruksi bisa diminimalkan gitu. Jadi itu harapan kami ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sendiri di asosiasi tidak hanya tadi 3 itu tadi ya, terhadap pengawasan, pengaduan dan forum itu tadi, partisipasinya tidak hanya itu tetapi juga mendevelop ya, meningkatkan kapasitas Bapak Ibu serta anggotanya lewat asosiasi Bapak Ibu gitu. Karena kami harapkan kalau asosiasi-asosiasi di Indonesia ini sudah oke ya gitu, personal development-nya bagus, terus continuing development-nya dia ke anggotanya juga bagus gitu. Saya rasa penyelenggaraan jasa konstruksi kita juga akan ikut meningkat dan akan berkualitas gitu jadinya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan gitu. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa infrastruktur itu merupakan sektor yang digadang-gadang untuk mengembalikan perekonomian kita karena saat ini kita sedang dilanda oleh COVID. Jadi harus dilaksanakan secara cepat dan tidak boleh berhenti gitu. Otomatis diperlukan kerja bersama gitu, diperlukan konsentrasi dan perhatian bersama untuk menjaga agar seluruh anggaran negara baik APBN maupun APBD yang sudah digelontorkan cukup besar ini dapat menyumbangkan pertumbuhan positif bagi perekonomian dan masyarakat. Demikian Bapak Moderator yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita bisa nanti eksplor lebih lanjut ya Bapak Ibu dalam sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka yang telah memberikan materinya. Luar biasa, materinya menarik sekali nih, yang harus kita eksplor lebih jauh lagi. Sebelumnya saya ingatkan bahwa materi ini nanti akan di-share di web kita. Nanti kan kita share link baik itu web, baik itu sertifikat, baik itu
materi dan sertifikatnya nanti. Jadi tidak disertakan di sini. Jadi nanti kita akan lampirkan link untuk downloadnya. Jadi tidak diberikan pada saat sesi kegiatan ini. Jadi nanti di besok atau di lain waktu selanjutnya. Baik, sesi selanjutnya adalah untuk memperdalam atau untuk sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya, pertama bisa lewat chat atau nanti kita akan bisa langsung bertanya kepada Bu Eka untuk lebih mengeksplor lagi tentang materi yang tadi. Baik, langsung saja. Sesi pertama mungkin kita kasih 3 orang untuk terlebih dahulu ingin bertanya ya. Present saja, nanti tolong rekan panitia siapa ditunjuk, ingatkan saya juga. Jadi biar enak. Kalau nggak ada nanti kita coba lihat di chat ada nggak pertanyaannya. Baik, untuk sesi pertama saya buka, tapi nanti pada saat dipersilakan tolong sebutkan nama dan dari mana perwakilannya. Baru nanti pertanyaannya. Silakan. Siapa? Coba saya lihat di chat ya, barangkali ada pertanyaan untuk Ibu Eka. Siapa? Nggak ada. Siapa? Mangga Pak Bude kalau nggak salah ya. Ini siapa nih? Pak Bude sama Pak Aditya Rismantoro dulu. Pak Aditya. Mangga untuk Pak Aditya dipersilakan untuk pertanyaannya. Halo Pak Aditya. Ya, Nah, yang konversi kalau enggak Pak Budi Ridwan Tiadari, dipersilakan Pak Budi Ridwan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka. Mangga. Ini Ya, Pak, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Di kami setelah adanya asosiasi yang diakreditasi itu loh, Bu. Iya kan? Nah, itu di Ya. daerah itu terjadi apa itu anggota asosiasi yang terakreditasi menyebar kabar yang kurang enak dan kurang menyenangkan gitu loh Bu bagi anggota-anggota yang tidak terakreditasi terutama. Sehingga ada keresahan padahal ya kami sendiri pernah mengikuti apa itu sosialisasi tentang akreditasi di Swiss Bell Hotel Tangerang dengan Bapak Rosid dari Bina Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum bahwa beliau mengatakan tidak akan ada yang dibubarkan dan di merger gitu loh Bu. Kemudian Ya, Pak. halo. Dan kemudian para dinas juga ikut serta malah. Ada yang mengatakan seperti itu, Bu. Jadi ini perlu langkah-langkah yang baik dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan minimal ada kebijakan semacam SE lah mengenai keberadaan asosiasi yang terakreditasi bahwa sesuai perkataan Pak Dirjen pada saat lepas sambut di Hotel Sultan itu dikatakan bahwa tidak ada yang akan dibubarkan atau di merger. Gitu loh Bu. Jadi supaya peran serta kami juga dan anggota cukup baik mungkin ya untuk masalah itu. Itu mungkin yang saya itu kan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka, Pak langsung dijawab atau nanti nunggu pertanyaan selanjutnya?
Kalau ada mungkin nunggu dulu kali ya Mas, 2 atau 3 gitu. Ya. Oh, nunggu dulu ya. Oke, baik. Atau satu ini aja dulu. Coba kita nunggu dulu. Kalau belum ada kan saya jawab langsung. Beberapa ada yang bertanya. Ada satu nih Bu, Pak Asep Bara, mangga untuk Pak Asep dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Bara Panji dari DPD Provinsi Jabar, mewakili Pertapin. Ada sedikit mungkin yang mau saya sampaikan ke Ibu Eka selaku wakil dari PUPR ya Bu ya. Siap Bapak, ditampung Pak. Oke, ini mengenai masalah keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah. Akhir-akhir ini kelihatannya ketika ada peralihan ataupun sepertinya memang ada tumpang tindih peraturan Bu. Dan itu sangat kami rasakan dari masyarakat jasa konstruksi karena kebetulan memang asosiasi ini menjadi ujung tombak dari seluruh masyarakat jasa konstruksi, terutama mungkin di tingkat kabupaten khususnya. Jadi beberapa pertanyaan memang kami tampung semuanya dalam masa regulasi tersebut. Dengan hal itu, dengan demikian, mungkin hanya satu saran mungkin dari kami, jangan sampai kan ini perubahan ini seperti yang sudah-sudah biasanya suka ada tumpang tindih antara peraturan pusat, antara peraturan provinsi, dan nanti di peraturan daerahnya. Seperti yang disampaikan tadi sama Bapak itu kan ada rancu gitu kan di masing-masing daerah. Tapi ini sebetulnya tidak semua demikian, Bu. Jadi apakah bisa mungkin dari PUPR pusat nantinya sebagai usulan untuk memberikan salah satu sosialisasi, terutama sosialisasi dalam peraturan yang mana nanti kita bisa sampaikan juga kepada masyarakat jasa konstruksi di tingkat daerah. Jangan sampai misalnya dari masing-masing, oke lah kita berbicara masalah anggaran, mungkin kita sudah pada tahu bahwa tahun 2020 tidak akan ada anggaran yang hilang, hanya ditunda gitu kan. Tapi penundaan tersebut mungkin nanti juga regulasinya ada ujung tombaknya di asosiasi nanti gitu kan. Jadi kami berharap memang ada sosialisasi dari tingkat provinsi untuk keselarasan masalah peraturan di tingkat daerah masing-masing. Terutama mungkin yang menjadi ujung tombaknya itu adalah di stakeholder di masing-masing di tingkat daerahnya, Bu. Karena kalau misalnya nanti daerah misalnya nanti ada yang ini tidak mungkin kan langsung ke pusat, pasti ke provinsi dulu. Nah, itu yang kami harapkan ada semacam sosialisasi dari tingkat pusat kepada tingkat daerah. Demikian Bu, sekedar masukan dari kami, mudah-mudahan bisa diterima di tingkat PUPR pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bara gitu. Baik Bapak, Bapak moderator saya tanggapin ya Pak ya. Satu lagi. Ya. Oke, satu lagi boleh silakan. Oh iya. Baik Bu, silakan Bu. Satu lagi. Kalau ada satu lagi silakan. Ada. Oke, baik. Belum ada Bu, kayaknya mungkin 2 pertanyaan dulu. Yang satu itu terkait asosiasi yang terakreditasi dengan yang belum terakreditasi, bagaimana nanti ke depannya, apakah dibubarkan dan lain sebagainya. Yang kedua tentang keselarasan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena katanya ujung tombaknya itu asosiasi. Mangga untuk Ibu Eka. Baik Bapak, ini terkait asosiasi ya, memang ini kan lagi sedang berjalan ya Bapak ya, terkait akreditasi asosiasi badan usaha, dan
akreditasi. Jadi sudah ada kewajiban dalam Undang-Undang 2 itu bahwa asosiasi-asosiasi ini harus terakreditasi gitu kan, dan acuan pelaksanaan akreditasi asosiasi ini mengacu ke Undang-Undang 2, kemudian sudah diamanatkan juga ya di PP 22 2020 dan ada juknisnya Pak gitu di aturan teknisnya, yaitu di Permen PU 10 nomor 2020 tentang akreditasi asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok. Jadi saat kita bicara asosiasi apa aja nih yang harus diakreditasi, itu tadi ada 3. Asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi yang terkait rantai pasok. Ya. Itu. Kenapa ini asosiasi-asosiasi ini harus diakreditasi? Itu dulu. Kenapa nggak yang kemarin aja gitu ya? Gitu. Sebenarnya tujuan dari akreditasi ini Bapak yang pertama adalah menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan gitu. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya terkait terkait akreditasi ini gitu. Bisa kita baca sama-sama nanti di Permen 10 2020 gitu. Jadi yang pertama adalah menentukan kelayakan asosiasi gitu. Kenapa asosiasi ini perlu kita uji nih kelayakannya gitu. Karena kita tahu tadi bahwa asosiasi ini merupakan salah satu dari masyarakat jasa konstruksi yang memiliki peran gitu. Mulai pengawasan, pengaduan, kemudian sampai melakukan forum jasa konstruksi gitu kan. Jangan sampai asosiasi-asosiasi yang punya tugas besar ini dia bukannya membantu pemerintah ya dalam hal ini melakukan pembinaan tadi kan ada 3 kan. Dia tambah nanti bukan menjadi pendorong tetapi menjadi penghambat. Kita tidak ingin seperti itu, satu. Kedua, kita ingin asosiasi-asosiasi ini bisa menjadi kendaraan bagi anggotanya. Memang dia bisa untuk menyalurkan tadi kan pengaduan gitu, kemudian memberikan aspirasi gitu kan, memberikan informasi gitu. Jadi asosiasi-asosiasi mana supaya masyarakat ini nggak salah nih, kayak Perkopindo nih kan gitu. Ini udah saya udah ikut akreditasi belum nih Pak ya Perkopindo ya gitu. Tapi saya yakin Perkopindo dengan sudah melakukan diskusi sudah ke-4 kali sekarang ini sangat bisa gitu Perkopindo ini menjadi kendaraan ya dalam tanda kutip bagi anggotanya untuk personal development, untuk bisa menyalurkan aspirasi dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi gitu. Kemudian yang kedua adalah menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU ataupun LSP. Jadi kita tahu bahwa besok sertifikasi itu nanti dilakukan oleh asosiasi, ya kan gitu. Jadi jangan sampai nanti informasi-informasi terkait sertifikasi yang abal-abal, yang apa itu kan terjadi atau ada gitu kan. Jadi kita karena tugasnya sekarang udah di asosiasinya kita cek dulu nih udah bener nggak dia bisa mengakomodir atau bisa melakukan tugas itu dengan baik atau tidak gitu kan, walaupun nanti tetap akan diregistrasi ya oleh LPJK sertifikatnya itu. Kemudian menjamin kelayakan yang ketiga adalah menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK gitu, karena samalah kayak ini pemerintah gitu kan, kita punya representasi di dewan gitu. Asosiasi jasa konstruksi juga gitu. Asosiasi-asosiasi ini memiliki memiliki kesempatan juga untuk mendaftarkan anggotanya menjadi pengurus LPJK gitu. Nah, siapakah yang bisa menjadi pengurus tersebut waktu dari asosiasi ini kan otomatis yang harus kredibel ya kan Pak. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari akreditasi. Yang keempat adalah memantau dan mengevaluasi kinerja asosiasi gitu kan. Jadi yang sudah selama ini berjalan ya segitu banyaknya asosiasi dan seluruh aktivitasnya, saat inilah kita coba evaluasi gitu. Tadi ini salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintah tadi Pak. Gitu. Selain melakukan pembinaan, kita juga melakukan pemantauan evaluasi gitu. Jangan-jangan asosiasi-asosiasi yang ada ini misal ada yang salah atau dalam tanda kutip ada yang nakal ini ya salah pemerintahnya ya, salah pembinanya gitu. Kita nggak melakukan pembinaan gitu. Bisa jadi nanti hasil evaluasi seperti itu gitu. Dan yang kelima adalah yang paling penting juga Pak, mendapat pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor jasa konstruksi di tingkat internasional. Jadi kami informasikan kebetulan kami kan di Subkor kerjasama ya Pak. Gitu.
Kami selalu terlibat dalam penyusunan kerjasama internasional gitu kan, baik itu bilateral maupun multilateral gitu. Dan di beberapa kesempatan gitu, ada beberapa asosiasi di luar negeri itu yang bersedia untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi di dalam negeri gitu. Nah, ini merupakan potensi untuk Bapak Ibu juga nih. Kalau memang asosiasi Bapak Ibu sudah well managed gitu kan, gitu, terus staff personel atau anggotanya sudah di develop dengan bagus, memiliki program yang bagus gitu. Kami bisa saja Pak gitu. Nanti memfasilitasi asosiasi Bapak ini untuk bekerja sama. Fungsinya apa Bu kalau kerja sama ini? Banyak Pak gitu. Jadi nanti banyak sekali informasi terkait pasar gitu kan. Saya rasa kalau Bapak Ibu di asosiasi ini kan selain paket-paket APBN maupun APBD gitu sangat memungkinkan Bapak Ibu, saya kayak mau udah berkiprah di internasional gitu. Saat itu sudah asosiasi itu asosiasi ya bekerja sama, itu akan memudahkan gitu. Jadi misal nih anggotanya Perkopindo dengan asosiasi X di London gitu. Kalau ada paket-paket pekerjaan misal yang Badan Usaha London punya paket pekerjaan di Timur Tengah, saya butuh butuh backup sumber daya gitu. Nah, asosiasi Perkopindo ini sudah dinilai cukup kompeten gitu, bisa Pak. Gitu. Ini adalah jadi kita ingin nyaring nih asosiasi-asosiasi mana memang yang sudah well managed, bagus, dan kita bisa angkat untuk pengakuan profesionalisme di tingkat internasional, gitu kan? Nah, ini adalah terkait asosiasi tersebut. Nah, untuk yang pertama kali akreditasi ini akan memang dilakukan oleh Menteri PUPR. Namun yang sekarang sedang berlangsung ya Pak ya. Namun selanjutnya nanti akan dilaksanakan oleh LPJK. Nah, tadi terkait isu dari Bapak Budi, apakah ini dihilangkan gitu? Tidak ada asosiasi yang dihapuskan Pak gitu. Tetapi mungkin gitu dalam memenuhi persyaratan akreditasi ini sepertinya asosiasi ini kayaknya kalau aku maju sendiri nih gitu nggak akan bisa nih ya gitu. Ada persyaratan yang saya kurang paham banget ya Pak ya persyaratan akreditasinya gitu ya. Tetapi kayaknya kan saya bisa maju saat saya menjadi gabungan ini dari asosiasi. Tapi saya rasa asosiasi yang bergabung ini juga memiliki visi dan misi yang sama, gitu, memiliki semangat yang sama, gitu kan, kredibilitasnya juga sama. Gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi tapi disalahartikan, jatuhnya dihapus itu, berarti asosiasi kecil nanti dihapus. Tidak ada yang menghapus seperti itu, gitu. Tetapi dalam rangka pemenuhan persyaratan akreditasi dan karena nanti kan harus kuat ya Pak ya gitu, karena apalagi asosiasi nanti diperkenankan untuk membentuk LSBU maupun LSP, ada yang berpikiran merger gitu kan, bergabung menjadi dua asosiasi bergabung menjadi satu entitas asosiasi. Nah itu mungkin yang salah-salah dengar, kalau enggak dihapus nanti gitu yang itu Pak. Mungkin itu yang ada di masyarakat, tapi dari kami sendiri menginformasikan tidak ada penghapusan asosiasi Pak. Itu menyalahi undang-undang ya gitu. Berarti kami dalam tanda kutip mengkebiri kebebasan bapak-bapak sebagai masyarakat jasa konstruksi. Padahal tadi kan sudah disampaikan bahwa masyarakat jasa konstruksi ini sangat dimungkinkan, sangat diperkenalkan untuk membentuk asosiasi. Nah kok kita menghapus gitu kan, itu sangat tidak benar Pak. Dari Kementerian PUPR tidak ada kebijakan untuk menghapus. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait Pak Budi. Nah, tapi tadi terkait masukan dari Pak Bara sangat benar Pak gitu. Mungkin Bapak Ibu juga kita lagi yang paling in sekarang ini Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan Pak gitu. Nah ini Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya Bapak Ibu adalah mensiasati tadi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Bara, tumpang tindihnya peraturan. Kalau beririsan gitu mungkin nggak masalah ya Pak ya. Tapi kalau udah tumpang tindih ini ya, kalau beririsan tetapi selama pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan masing-masing sih mungkin masih bisa disiasati gitu. Tapi tumpang tindih ini nih yang memang sedang menjadi konsen dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Yang nanti kami informasikan juga ini kami juga sedang menyusun PP Undang-Undang Cipta Kerjanya di mana nanti ada beberapa penyesuaian di peraturan turunan kita gitu ya. Bukan hanya PUPR gitu, saya rasa termasuk dari undang-undang atau peraturan menteri terkait Kemendagri gitu. Karena kalau kita udah berbicara pemerintah daerah Pak,
mohon maaf kami juga tidak bisa, terkadang PUPR juga tidak bisa langsung masuk gitu ya. Kita harus kembali lagi melihat gitu sampai sejauh mana kewenangan pemerintah provinsi, gitu, kementerian pemerintah daerah gitu kan. Karena ada beberapa kebijakan yang memang perlu disesuaikan, perlu diselaraskan antara Kementerian PU sebagai kementerian teknis dengan peraturan di Kementerian Dalam Negeri selaku kementerian yang mengkoordinir ya seluruh perangkat-perangkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Gitu. Dan untuk sosialisasi, Bapak terima kasih atas masukannya gitu. Nanti ini mungkin dari Asosiasi Perkopinda juga bisa menjadi salah satu wadah nih Pak gitu sebagai apa namanya media untuk sosialisasi gitu. Karena sebelumnya kalau tidak salah kita sudah berdiskusi terkait pengaturan terkait keselamatan konstruksi ya Bapak melalui Perkopindo gitu. Nah inilah fungsi dari asosiasi Bapak. Bukan hanya langsung kami kepada pemerintah daerah, tetapi ke asosiasi juga. Nah, asosiasi ini bisa juga menggandeng pemerintah daerahnya gitu. Kami lagi ada sosialisasi nih dengan pusat gitu, bisa bergabung gitu. Jadi kami harapkan memang sekarang ini bentuk perhatian, bentuk pemberian informasi itu nggak top down Pak, tapi bisa juga bottom up inisiasinya gitu. Dari masyarakat jasa konstruksi salah satunya asosiasi yang memang menginisiasi, karena jujur Pak kami dari PUPR ini juga cukup kewalahan karena untuk sosialisasi ini ada 34 provinsi. Kita bicara provinsi, nah, belum lagi unit-unit kami di PUPR sendiri, balai-balai kami yang ada di daerah itu juga perlu gitu kan. Kemudian asosiasi. Jadi memang butuh apa namanya kerjasama dan bantuan Bapak Ibu sekalian, gitu, terutama yang dari asosiasi. Begitu Pak Moderator yang dapat kami sampaikan. Oke, baik Ibu Eka. Selanjutnya saya coba bacakan dari chat nih Bu. Baik. Pertama, sekarang pemerintah banyak menggalakkan kegiatan padat karya. Apakah tenaga-tenaga kerja yang terlibat itu bersertifikat? Dan apakah ada peran badan usaha di kegiatan tersebut? Itu satu. Terus, dari Pak Edison, izin bertanya untuk asosiasi yang belum terakreditasi, apakah tetap bisa melakukan asesmen? Satu lagi, strategi apa saja yang harus dilakukan badan usaha untuk tetap bertahan dan eksis di masa pandemi ini? Itu Bu, 3 pertanyaan dari chat. Oke, bentar ya Pak, saya mencatat biar tepat nih jawabannya. Oke, yang pertama padat karya. Apakah apa namanya tenaga kerja ini perlu SKA gitu? Tidak Pak gitu. Jadi kami sudah mengidentifikasi ya Pak gitu paket-paket program-program padat karya di 4 Ditjen Unor kita gitu. Banyak sekali paket-paket padat karya, terutama di Cipta Karya ini ada 9 paket gitu ya. 9 program, mohon maaf, 9 program padat karya. Satu program bisa banyak paket ya, tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, ini masyarakat yang terlibat dalam program padat karya ini tidak diharuskan SKA Pak, gitu. Tidak, karena kan kita memang ingin menyentuh masyarakat langsung yang terdampak ya Pak, ya gitu kan. Tetapi yang ini kita lagi mendiskusikan Pak, kebetulan kami sedang ada kerjasama dengan ILO juga ya. ILO sangat konsen nih terhadap paket padat karya PUPR karena harapannya jangan sampai program padat karya ini hanya seperti bantuan tunai gitu Pak, tapi kan padat karya ini adalah bantuan tunai tetapi diwujudkan dalam bentuk pekerjaan konstruksi ya Pak gitu. Jadi jangan sampai nih kita kasih apa namanya dalam tanda kutip ya bantuan tunai ini ke masyarakat tapi fisiknya kualitasnya rendah gitu kan. Nah, kita tidak boleh juga mengindahkan tersebut gitu. Nah, ini kami sedang apa namanya ILO sedang berinisiasi kerjasama dengan PUPR terkait hal tersebut gitu. Jadi masyarakatnya nggak perlu SKA Pak gitu. Tapi nanti Bapak Ibu saya yakin yang sudah pernah ikut padat karya cukup familiar dengan kata fasilitator. Ya, fasilitator atau BKM ya untuk di beberapa program itu beda-beda namanya. Fasilitator inilah yang nanti akan memfasilitasi, yang akan mendampingi Bapak Ibu apa namanya
yang terlibat di padat karya ini supaya pekerjaan fisiknya jadi, kemudian tujuan padat karya tunai ke masyarakat itu juga bisa terlaksana. Ini fungsinya fasilitator. Nah, kemungkinan fasilitator ini di beberapa paket program itu memang disyaratkan ber-SKA, Pak, gitu. Jadi yang mendampingi ini yang harus punya sertifikat. Tapi kalau masyarakatnya enggak, gitu. Kemudian yang kedua, untuk asosiasi yang belum terakreditasi apa bisa melakukan assessment? Ya, tentu saja tidak bisa, Pak, gitu. Karena tadi salah satu tujuan dari akreditasi sekarang ini adalah menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU, gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang asosiasinya belum terakreditasi, ya berarti kan belum bisa dikatakan layak untuk mendirikan lembaga sertifikasi, gitu. Kalau dia belum dikatakan layak mendirikan lembaga sertifikasi, otomatis juga tidak bisa melakukan proses assessment atau proses sertifikasi, gitu ya, Pak. Kemudian strategi badan usaha untuk eksis. Saya kalau boleh mengutip ya kata-katanya Pak Direktur di beberapa paparan beliau terkait new normal kemarin ya. Yang pertama adalah Bapak harus agile dan Bapak teknologi friendly. Agile itu apa? Bapak harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Adaptasi itu bagaimana caranya supaya bisa dilakukan? Bapak harus develop, Pak. Gitu. Itu tadi forum-forum seperti ini, gitu, yang dilakukan oleh Perkopindo ini merupakan salah satu bentuk Perkopindo untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Mau tidak mau, Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada, otomatis peraturan itu setiap hari semakin berkembang, berubah. Gitu. Bapak harus agile, Bapak harus adaptasi, harus melek apa yang terjadi, what is going on sekarang ini. Sekarang lagi COVID, lagi sedang ada COVID, paket pekerjaan berubah. Saya harus apa? Mengikuti, Pak, gitu. Kalau tidak, Bapak akan terlindas sendiri, gitu. Yang kedua adalah tadi selain agile, teknologi. Mau tidak mau kita harus mengadaptasi dan menggunakan teknologi. Tahunnya lalu, Pak, tahun baru kemarin, kita belum tahu ini yang namanya Zoom, ya kan? Kita belum tahu nih bagaimana caranya melakukan diskusi dengan 200 orang, gitu kan? Dari Sabang sampai Merauke, gitu. Tetapi dalam hitungan bulan, dalam hitungan hari, minggu, gitu, COVID memaksa kita untuk melek teknologi. Gitu. COVID memaksa kita untuk akhirnya kita menggunakan teknologi. Gitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang mungkin ada di proyek fisik ya gitu. Saya rasa sekarang dengan adanya BIM itu bukan suatu aplikasi untuk bangun gedung, Pak, bukan gitu. Tetapi BIM itu sebagai bentuk perencanaan dan pelaksanaan. Nah, ini yang ke depannya karena sekarang Pak pemerintah terkait teknologi nih ya gitu yang sudah disyaratkan untuk menggunakan BIM baru bangunan gedung untuk paket pekerjaan kompleks ya paket pekerjaan khususnya bangunan gedung yang 4 lantai, gitu kan? Sudah ada kewajiban akan itu. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga Pak paket-paket yang lainnya sudah mengharuskan penggunaan BIM. Jadi Bapak Ibu harus terus berpacu nih dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Itu tadi agile, beradaptasi. Bagaimana beradaptasi? Belajar, membaca, mendengar dengan meningkatkan kapasitas Bapak Ibu. Yang kedua adalah itu penggunaan dan melek teknologi. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Eka. Ini ada pertanyaan nih yang sudah resen. DPC Pulau Taliabu, Maluku Utara, dipersilakan. Halo, Maluku Utara. Lewat dulu ya. Pak Edison Manurung, dipersilakan Pak Edison. Baik, terima kasih Pak Moderator, Ibu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edison. Waalaikumsalam Pak Edison.
Begini Bu Eka, tadi yang kutanya di chat Ibu jawab bahwa asosiasi yang belum terakreditasi tidak bisa melakukan assessment. Itu. Nah, Halo Pak Edison. Next Halo, aja, suaranya tidak ada, biar Pak. itu plus itu. Oh, close ya? ya, terputus. Oh, terputus. DPC Maluku Utara masih ingin bertanya apa gimana ini? Sepertinya Pak Edison close. Ibu Eka, saya izin bacakan pertanyaan dari chat lagi, Ibu Eka. Baik. Di sini dari Lintong Sirait, apakah mungkin SBU dikeluarkan satu badan SKA atau SKT tertentu? SKA atau SKT tentunya diatur sesuai kementerian teknis terkait. Jadi anggota yang ikut dalam lelang-lelang cukup membawa satu SBU yang diterbitkan satu badan itu. Jadi mungkin pertanyaannya apa ya? Satu SBU dikeluarkan oleh badan dan SKA SKT juga cuma satu gitu Bu. Tapi diatur oleh kementerian, itu satu. Terus yang kedua, ini dari Pak Gunawan nih, apakah boleh kami berkonsultasi dengan Ibu Eka dari PUPR dalam hal jasa konstruksi? Nanti Ibu Eka persilakan tuh bagaimana tuh, bisa nggak berkonsultasi? Terus dari Pak Andi, apabila ada asosiasi badan usaha yang belum terakreditasi dan merger pada asosiasi badan usaha yang telah terakreditasi, apakah otomatis harus menerima semua persyaratan aturan main asosiasi yang telah terakreditasi? Memang udah biasa. 3. Masih banyak pertanyaan, Ibu. Ya. Baik, tadi mungkin Pak Halo, Ibu Eka. Ya, halo. Halo. Ya, silakan Bu. Oke, mungkin saya menanggapi yang Pak Edison tadi saya sedikit paham gitu. Mungkin yang sekarang kali ya maksudnya ya gitu kan. Jadi kalau yang sekarang Pak gitu masih apa namanya ya, masih berlaku lah ya. Halo. Yang aturan main terkait asesmen sekarang ya gitu kan. Tetapi nanti yang fungsinya dari akreditasi ini kan nanti ke depannya itu apa namanya saat sudah ditetapkan oke, gitu akreditasi ini sudah selesai, kemudian akan ada apa namanya pengaturan lebih lanjut lagi yang mengatur bahwa hanya asosiasi terakreditasi saja yang melakukan sertifikasi gitu kan. Tapi kalau yang untuk sementara ini kan memang akreditasinya akreditasi asosiasinya pun kan masih berjalan ya Pak ya gitu. Secara otomatis apa namanya pengaturan terkait assessment juga masih berlaku seperti yang sekarang ini gitu. Itu mungkin kalau saya bisa menangkap sekilas ya tentang masukannya Pak Edison gitu. Jadi dengan munculnya asosiasi harus berakreditasi, apakah assessment yang belum terakreditasi ini nggak bisa gitu? Nggak juga gitu. Masih mengatur ke apa namanya pengaturan terkait assessment berdasarkan LPJK ya yang sekarang. Kemudian tadi yang terkait apa namanya terkait apa Pak yang sosialisasi ya, konsultasi gitu. Tapi tadi yang SBU itu mohon maaf saya kurang paham gitu. Bukannya sekarang SBU sudah satu badan ya, SBU dikeluarkan oleh LPJK. Nah itu saya kurang paham tuh pertanyaannya gitu. Kemudian SKA, SKT oleh kementerian gitu. Ini maksudnya seperti apa ini Pak? Kementerian sampai detik ini belum mengeluarkan SKA atau SKT ya Pak ya gitu, masih SBU, SKA dan SKT dikeluarkan oleh LPJK berdasar tapi dengan menggunakan prosedur
assessment ya gitu dan penilaian gitu. Mohon maaf Bapak, saya kurang paham dengan pertanyaannya gitu kan. Tadi yang SBU, SK, SKT gitu. Kemudian tadi yang konsultasi, silahkan Bapak Ibu kalau ingin berkonsultasi gitu dapat menyampaikan permohonan surat ke Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Bahkan buat Bapak Ibu di sini yang ada badan usaha ataupun apa namanya Pemda kalau ada ya di sini terkait konsultasi teknis pun Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Komite Keselamatan atau ke Dirjen BK-nya ya gitu. Jadi banyak sekali daerah-daerah maupun paket-paket yang memiliki resiko tinggi sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaannya itu minta rekomendasi dari kami Pak gitu. Jadi kayak kemarin beberapa paket sebelum launching leader gitu kita melakukan pendampingan gitu, apakah safety factor-nya sudah benar, persiapan-persiapan secara teknis maupun manajemennya kita lakukan konsultasi dan pendampingan. Kemudian yang mohon maaf, Pak Moderator yang ketiga tadi apa ya? Yang setelah konsultasi yang tadi. merger Bu, jadi badan usaha. Yang badan merger usaha ya, yang merger. Ya. Oke. Ini apakah yang belum terakreditasi mengikuti aturan main? Saya kurang paham nih aturan main. Tapi kalau kita melihat pembentukan asosiasi itu kan ada ART-nya ya kan gitu. Nah, saya rasa saat dua asosiasi itu merger, ya ini tergantung kesepakatan kedua asosiasi ini gitu kan, mana yang ingin diadop untuk menjadi ADRT baru gitu kan, gitu. Apakah memang Oke, karena aku udah terakreditasi nih, apa ikut punya aku aja? Nah, itu terserah berdasarkan kesepakatan kedua asosiasi ini gitu kan. Apakah ingin menggunakan yang A atau yang D gitu. Tetapi yang pasti jika entitas asosiasi baru ini ingin melakukan akreditasi, secara otomatis ya ada baiknya memang persyaratan-persyaratan akreditasinya itu sudah bisa terpenuhi berdasarkan ADART asosiasi barunya gitu Pak ya. Jadi kalau secara internal asosiasinya visi misinya mau pakai yang mana itu terserah Bapak Ibu dari dua asosiasi ini. Tetapi yang pasti saat mau akreditasi ya penuhilah seluruh persyaratan akreditasi tersebut gitu dalam bentuk entitas asosiasi baru. Mungkin itu Pak Moderator yang dapat kami sampaikan. Baik, Bu Eka. Masih banyak pertanyaan nih, Bu Eka. Kira-kira sampai jam berapa atau berapa termin lagi pertanyaan ini, Bu Eka? Mungkin satu lagi ya Pak, saya ada janji, ada jadwal rapat juga jam 3 sebenarnya Pak. Oke. Baik, ini waktunya sampai jam berapa? Mohon maaf. Iya, sampai 3 sih Bu. Cuma kalau memang masih bisa, pertanyaan juga masih banyak. Kalau Ibu berkenan, ya kita persilahkan. Tapi Ibu 3.15 ya ada Pak acara ya? mungkin 1 apa 2 pertanyaan lagi ya? Oke, siap, jam 3.15 ya. Berarti yang mau bertanya langsung aja nih. 1, Pak Nandang Ogi. Dipersilakan Pak untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Pak Sekjen selaku moderator. Selamat sore Bu Eka. Selamat sore Bapak. Ya, mungkin semua masih kangen sama Bu Eka, tapi karena waktu jadwalnya ada kegiatan lain. Saya mungkin ada masukan Bu Eka. Sesuai tema diskusi reguler pada kesempatan ini mungkin adalah peran asosiasi dalam dunia jasa konstruksi. Mungkin yang saya ada masukan, asosiasi adalah wadah sebagai masyarakat jasa konstruksi. Asosiasi punya anggota para pelaku jasa konstruksi. Mungkin begini Bu Eka, apakah bisa misalkan kalau setiap paket atau pekerjaan proyek diakomodir sama asosiasi, misalkan paket APBD provinsi dari pekerjaan yang anggarannya dari provinsi, itu si paket pekerjaannya diakomodir
di asosiasi yang ada di tingkat provinsi masing-masing gitu Bu Eka. Termasuk di daerahnya juga kan asosiasi ada cabang di daerah masing-masing. Memang selama ini begini Bu Eka, di daerah khususnya di kabupaten kota mungkin sudah ada jadi si paket pekerjaan dari dinas-dinas tertentu ada pembagian ke setiap asosiasi. Tapi itu juga belum menyeluruh. Maksudnya belum menyeluruh di tiap daerah kabupaten kota, ada sebagian kabupaten kota yang belum seperti itu gitu BK. Ya intinya mungkin WK kami mengharapkan khususnya dari asosiasi mengharapkan pemerintah tingkat pusat untuk mengalirkan setiap paket pekerjaan ke setiap asosiasi. Jadi diakomodir sama asosiasi. Nanti dari asosiasi direalisasikan ke setiap anggota. Mungkin itu akan berjalan sinergi mungkin Mbak Eka ya, karena asosiasi kan sebagai wadah gitu kan. Mungkin itu saja Mbak Eka yang masukan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Nandang. Ada lagi Pak Ismail, Pak Moderator? Mungkin dari chat Bu. Ada nih, Hidayat. Close lagi. Dari chat Bu. Oh ya, ini Pak Hidayat ya. Silakan. Pak Hidayat, mangga Pak. Terima kasih buat moderator sama Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan SKA, Bu, SKA SKT ya, dan profesi Bu. Jadi asosiasi terakreditasi kan diperkenankan mendirikan LSP ya. Nah, kita ini mau bertanya Bu, untuk syarat pendirian LSP itu harus ke BNSP informasinya. Nah, apakah tidak ada regulasi Bu untuk bisa memfast track pendirian LSP ini sehingga bisa dia berjalan lebih cepat? Karena masalahnya kalau kita mengikuti alur yang ada, itu proses pendirian LSP itu cukup panjang prosesnya Bu. Sementara tenaga-tenaga yang akan mengajukan untuk SKA atau yang lain-lain terhadap profesi, itu nanti keberadaannya di LSP. Sehingga untuk tenaga-tenaga penguji dalam hal ini asesor juga, dari yang dulunya dihandle oleh LPJKN, nantinya akan beralih ke BNSP. Nah, ini juga memakan waktu, Bu. Karena terus terang, kita nanti ke depannya BNSP yang handle untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan sertifikasi. Jadi mohon penjelasan dan pencerahan, Bu. Makasih. Ya. Baik, Ibu. Dua dulu mungkin Bu ya. Oke, Pak. Tadi terkait Pak Nandang gitu, mengakomodir paket-paket pekerjaan di asosiasi gitu. Nah, sepertinya idenya luar biasa ya Pak ya, untuk menciptakan sinergi ya gitu, untuk mempercepat gitu. Tapi memang terkait pengadaan ini kan berarti saat kita berbicara dengan asosiasi, ini asumsinya paket pekerjaan konstruksi ini ataupun konsultansi ini adalah secara dilakukan melalui penyedia, ya kan Pak, baik itu melalui pengadaan langsung ataupun melalui pengikatan. Nah, ini sudah ada aturannya Pak gitu berdasarkan Perpres 16 dan kemudian di PP 22-nya pun juga sudah disampaikan bahwa penyelenggaraan usaha jasa konstruksi itu yang dapat dilakukan dua, kan Pak? Dapat dilakukan secara swakelola dan dapat dilakukan melalui pengikatan. Nah, yang melalui pengikatan ini harus dilakukan melalui pemilihan penyedia, Pak. Satu itu. Dan kemudian
di PP 22 juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan usaha jasa konsultansi itu harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki jenis usahanya jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi atau paket pekerjaan atau usaha pekerjaan terintegrasi. Kan Pak ada 3 gitu. Nah, ini walaupun memang asosiasi ini kita ada Bu, kita ada yang jasa konsultan, ada yang pekerjaan konstruksi, ada yang terintegrasi gitu. Tetapi sekali lagi proses pengikatan tuh harus melalui pemilihan Pak gitu. Jadi kecuali penunjukan langsung ya Pak ya gitu. Kalau penunjukan langsung mungkin asosiasi-asosiasi di daerah ini bisa berkoordinasi dengan Pemda gitu kan, paket-paket yang pengadaan langsungnya gitu kan. Jadi kayak asosiasi ini merupakan saringan ya, merupakan tempat validasi dan verifikasi. Ini adalah badan usaha yang udah benar loh gitu. Ini adalah daftar saya nih Pak gitu. Yang daftar yang udah benar gitu. Jadi kalau ada penunjukan langsung bisa merefer ke ini gitu. Jaminannya adalah kami. Karena di asosiasi ini kalau ada apa-apa nanti dia penilaiannya melalui kami gitu. Nah, ini mungkin bisa pengadaan langsung seperti itu ya. Dapat berkoordinasi dengan Pemda dengan tanpa mengindahkan fairness dan kebebasan berusaha. Tidak boleh juga monopoli Pak gitu. Jadi mentang-mentang nih kayaknya saudara aku ada masuk asosiasi ini gitu. Nah, kita sebagai Pemda juga diharapkan tidak seperti itu gitu. Karena Pemda itu juga memiliki tanggung jawab pembinaan gitu. Dan saat kita berbicara pembinaan tidak bisa berkaca pada asosiasi A, asosiasi B, tapi seluruh masyarakat jasa konstruksi yang ada di lingkupnya wajib dilakukan pembinaan gitu kan. Itu mungkin. Tapi kalau yang untuk pengikatan Pak, aturan di pengaturan sudah menyampaikan bahwa harus melalui pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia ada step-stepnya gitu kan, harus itu disampaikan di LPSE gitu, tidak bisa langsung person to person gitu kan. Ini masukkan ke asosiasi, nanti asosiasi yang bagi gitu. Tidak bisa seperti itu gitu. Ini juga ada kasus Pak gitu, kami informasikan terkait program padat karya P3 TGAI gitu. Sudah banyak kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat. Jadi kami kemarin banyak mendapat aduan. SPK ini sudah jalan Pak, SPK palsu ya. SPK palsu itu jalan kemana-mana, ada badan usaha. Saya udah dapat ini nih Bu, saya udah bayar sebagian uang. Gitu. Dia ke PU gitu, minta proyek gitu kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini juga takutnya nih Pak ya gitu. Kalau memang Pemda langsung kayak yang ngasih-ngasih gitu, ada yang memanfaatkan gitu kan. Nah ini mungkin perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan dan dicermati dengan baik ya. Tapi kami sangat mendukung gitu bahwa asosiasi bisa menjadi screening. Apalagi sekarang kami sedang mendevelop SIPJAK, penilaian kinerja ya Pak ya, dengan LKPP dengan SIPJAK-nya, kami dengan SIMPAN, Sistem Informasi Penilaian Penyedia gitu. Jadi nanti harapannya penyedia-penyedia yang sudah terverifikasi dan nilainya bagus itu sistemnya kayak e-katalog gitu Pak gitu. Nanti PPK tinggal ngeklik aja nih gitu, penyedia-penyedia yang bagus, oh ini aku kasih pekerjaan ke dia. Nah, sistem ini asosiasi sangat bisa berperan gitu. Nanti saat sistem ini sudah jadi, asosiasi-asosiasi ini bisa menjadi filter. Nanti kerjasama kita bikin PKS ya dengan Pemda atau dengan PU. Saya yang akan memverifikasi nih, gitu. Ini ada badan usaha saya yang oke, gitu ya, dia memang nilainya bagus, gitu. Nanti kita bisa bukan mempermudah ya. Jadi yang masuk ke situ memang sudah badan usaha yang sudah di ACC dan direkomendasi oleh asosiasinya. Dengan catatan asosiasinya sudah terakreditasi dan sudah benar dulu nih. Itu kan yang paling penting nih Pak gitu. Sebelum kita ngomong badan usahanya benar, kita lihat dulu asosiasinya. Apakah asosiasinya juga memiliki penilaian dan akreditasi yang baik. Tadi terkait Pak Hidayat gitu ya, terkait SKA dan SKT gitu. Memang Pak gitu, ke depan itu kan rencananya akan seperti itu ya Pak ya gitu, bahwa akreditasi gitu dan validasi dari LSP ini melalui BNSP gitu kan, karena memang
ya ini ada plus minusnya ya Pak ya gitu, karena kita juga ingin mengembalikan tugas fungsi, bukan mengembalikan ya, mengoptimalkan. Kalau mengembalikan kan seolah-olah ini nggak berfungsi, ini mengoptimalkan fungsi dan tugas dari LPJK yaitu sebagai lembaga pengembangan jasa konstruksi gitu. Tetapi terkait pelatihan dan pengembangan LPJK akan tetap berperan di situ Pak gitu. Walaupun secara administrasi pendirian LSP-nya itu melalui BNSP. Nah, tadi dinilai panjang. Nah, ini kami belum tahu Pak, jujur kami kurang paham ya terkait yang ini LSP ini. Tetapi pasti dari kami Pak, dari tim kami yang mengurusi akreditasi ini akan mencari solusi Pak terkait waktu tersebut. Apalagi kita sudah tahu nih kan LSP USTK yang sudah ada sekarang ini kan sudah cukup banyak gitu kan, dengan apalagi USTK-nya sudah ada di masing-masing provinsi, ini sudah ada gitu kan. Sedangkan BNSP itu satu nih di pusat aja gitu. Bagaimana mekanismenya? Jangan sampai transfernya ini memakan waktu gitu. Bahkan memakan korban ya kan. Yang kami hindari adalah tersebut, memakan korban gitu. Jangan sampai mungkin unit sertifikasi yang sudah ada ini ternyata pas masuk ke BNSP tambah nggak bisa menjadi unit sertifikasi. Ini yang kami tetap berupaya untuk menghindari hal tersebut, Pak. Akan ada pembicaraan dan solusi-solusi terkait hal tersebut. Karena tadi yang seperti disampaikan, tidak ada asosiasi yang dihapus, begitu juga tidak ada unit sertifikasi yang akan dihapus gitu. Kalau memang asosiasinya sudah ada ya Pak, misal unit sertifikasi itu sudah menempel di asosiasi dan asosiasinya sudah terakreditasi, akan kami usahakan Pak, kami upayakan itu tidak terhapus juga gitu loh, gitu. Maksudnya akan ada penyesuaian, dan kalaupun memang ada persyaratan yang dulunya di kita nggak ada, kemudian di BNSP ada, ya, gitu. Mungkin pemerintah nanti akan juga membantu Pak, gitu, mengupayakan apakah ada semacam dalam tanda kutip seperti pemutihan, gitu kan, atau kita ada pembekalan dahulu untuk unit-unit yang ada, gitu. Jadi ini kerja keras Pak, ini kerja keras. Kami sendiri ini ada satu unit sendiri Pak, dibentuk khusus untuk ini, gitu kan, dan kami melihat sendiri bagaimana upaya-upaya dari rekan-rekan ini, bahkan untuk akreditasi ini Pak, untuk pokjanya itu ngalang-ngalain pokja pemilihan Pak. Kebetulan Kasubdit kami itu salah satu pokja akreditasi gitu ya, sampai jam 3 sampai jam 4 pagi mengevaluasi berkas-berkas akreditasi rekan-rekan asosiasi. Jadi pokjanya akreditasi ini melebihi pokja-pokjanya pemilihan penyedia Pak. Gitu. Jadi kami tidak ingin merugikan, kami ingin mengembalikan sektor jasa konstruksi dan seluruh pelakunya ini profesional, tidak ada lagi kata-kata sumir dan asumsi tadi yang disampaikan siapa tadi ya Pak Budi ya di awal, bahwa ada kata-kata miring gitu kan. Ini kita usahakan itu gitu, tetapi memang pelakunya juga kredibel gitu Pak. Ini yang kami sedang upayakan, dan butuh bantuan Bapak ya dari Bapak Ibu yang ada di asosiasi. Kami mohon, karena Bapak Ibu ini mata kami di lapangan Pak, gitu. Bisa jadi ada yang pas kami kedip sedikit itu nggak kelihatan nih kejadiannya. Ini mohon masukan dan informasi koreksinya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Moderator yang dapat kami sampaikan. Baik Ibu Eka, terima kasih. Ini sudah waktunya nih Bu. Aduh, mohon maaf bagi pertanyaan yang masih belum. Mungkin nanti kita rekap Bu ya. Kita rekap dan kita kirimkan ke Ibu Eka untuk bisa menjawab Bu. Karena masih ada beberapa pertanyaan, masih banyak nih Bu, untuk bisa Ibu Eka jawab. Mohon maaf yang belum dijawab langsung oleh Ibu Eka, karena Ibu Eka ada acara selanjutnya, tidak selamanya stay di acara kita. Mohon baik maaf Bapak ya Ibu. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hadirin sesi diskusi pada siang sampai sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami selaku asosiasi dan panitia mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eka yang sudah menyampaikan materinya, sudah berbagi ilmu kepada kita, sangat luar biasa materinya Bu. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diskusi reguler 4 Perkopindo yang sudah menyimak kegiatan diskusi reguler ini secara antusias sampai selesai. Mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Eka. Mungkin saya kembali, atau Ibu ada closing statement dulu Bu untuk menutup acara?
Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pasti saya ingin mohon maaf ya Bapak Ibu sebesar-besarnya gitu. Mungkin ada beberapa penyampaian saya yang kurang berkenan dan ada jawaban yang kurang memuaskan gitu kan gitu. Karena memang seperti judul acara ini kita diskusi ya Bapak Ibu, karena saat ini saya yakin saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sangat care dan sangat konsen terhadap jasa konstruksi gitu. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu gitu. Saya cukup cukup terhormat loh ya Bapak gitu, karena tanpa ada asosiasi-asosiasi seperti Perkopindo ini saya yakin jasa konstruksi tidak akan bisa berjalan dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Mungkin kita akhiri diskusi ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya tutup untuk acara diskusi dan nanti dikembalikan ke pembawa acara. Mangga untuk pembawa acara dipersilakan. Terima kasih kepada Sekjen yang sudah memandu acara inti diskusi reguler Perkopindo. Menginjak acara selanjutnya itu closing statement dari Ketua Dewan Pembina Bapak Idris Maheru STMSI. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Bu Eka dan teman-teman peserta diskusi reguler keempat ini yang berbahagia. Awalnya kita berpikir bahwa asosiasi itu bicara soal program. Nah, oleh karena itu diskusi ini digelar. Siapa? Ada yang hidup itu? Bentar ya. Halo? Ya, jadi diskusi reguler ini digelar sesungguhnya ingin mencari sebuah sinergisitas antara pemerintah, kemudian LPJK, kemudian Asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha, kemudian masyarakat sebagai penerima manfaat, yang ujungnya tentu itu bicara soal bangunan konstruksi yang berkualitas. Jadi kalau semuanya sudah sinergi, ada yang hidup itu. Anaknya speakernya matiin. Suaranya keluar. Suaranya dimatiin. Sorry HP. Halo? Ya sorry. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu semua. Jadi bicara soal program sinergisitas antara pemerintah, kemudian LPJK, asosiasi, badan usaha dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tentu ujungnya adalah bangunan konstruksi yang berkualitas. Tidak sebatas itu sebenarnya kalau mimpi kami di Perkopindo ini, tetapi juga ada mesti sinergisitas antara sesama asosiasi jasa konstruksi. Jadi mesti ada program yang setidaknya mendekati sama lah, karena tujuannya kan sama soal bangunan konstruksi yang berkualitas melalui peran asosiasi. Nah, itu sebenarnya harapan kami digelarnya diskusi ini. Nah, kemudian Bu Eka, di dalam bacaan kami di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu terdapat 31 perintah untuk mengatur lebih lanjut. Nah, itu kan ada itu diatur lebih lanjut melalui peraturan ini misalnya. Nah, dari 31 itu ada 14 aturan yang diperintahkan kepada pemerintah, menteri untuk membuat peraturan lebih lanjutnya. Nah, oleh karena itu kami di Perkopindo barangkali sebagai salah satu asosiasi sangat berharap bila mana misalnya ada penggodokan
peraturan-peraturan baru, setidaknya kami dilibatkan, karena bagaimanapun salah satu misi kami adalah ikut serta atau ikut terlibat di dalam kebijakan pemerintah. Jadi kami sangat berharap sehingga apa yang menjadi aspirasi anggota kami itu bisa kami salurkan di apakah itu konsultasi publik, apakah itu hearing namanya, itu kami sangat berharap dilibatkan dalam proses-proses itu. Nah, saya kira itu yang paling penting. Kemudian sebenarnya ada banyak pertanyaan. Oke dah, kita sudah bicara soal badan usaha, walaupun tidak terlalu fokus bicara bagaimana sih penguatan badan usaha itu, bagaimana sih yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tentang pengembangan usaha berkelanjutan misalnya, yang hanya penjelasannya hanya satu alinea saja. Nah, saya kira juga ke depannya barangkali perlu ada diskusi lanjutan berkenaan bagaimana ikhtiar kita untuk melakukan pembinaan yang lebih dalam kepada anggota-anggota kita sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 2 itu. Nah, ada satu hal lagi yang saya kira barangkali agak lepas dari perhatian kita. Nah, ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 itu perintah yang dimintakan kepada kepala daerah, bupati dan wali kota untuk mengatur yang namanya izin orang perseorangan. Nah, ini siapa nih? Wadahnya apa nih? Yang orang perseorangan yang melakukan usaha secara perorangan. Nah, ini wadahnya di mana? Apakah dia bisa masuk ke asosiasi yang sekarang ini atau dibuatkan regulasi baru yang memang dia spesifik saja, karena bagaimanapun orang perorangan ini juga bergeraknya atau sebagai pelaksana jasa konstruksi. Saya kira ini masukkan saja PK. Apakah nanti bisa di ini dan berharapnya kita mengerti aturannya seperti apa yang dimaksud dengan usaha orang perseorangan itu sehingga bisa tersosialisasikan lebih lanjut. Saya kira ini Bu Eka, jadi terima kasih banyak telah hadir di forum kami ini. Nah, insya Allah di bulan November untuk teman-teman sekalian itu masih ada diskusi reguler 5. Sebenarnya dulu pernah kita lontarkan ke Pak Putut, itu kita akan bicara soal kebangsaan. Tetapi mungkin saja temanya bisa berubah berdasarkan kebutuhan di tingkat internal kita. Kemudian ada di diskusi reguler 6 yang kita canangkan waktu itu kita akan bicara soal regulasi pajak untuk jasa konstruksi. Karena itu juga bagian yang dari penting, bagian dari support system di pembangunan di negara kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pembina. Demikian acara diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020 telah selesai. Semoga acara ini mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Untuk menutup acara diskusi reguler 4 Perkopindo tahun 2020, marilah kita membaca lafaz basmalah. Marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita foto barengan deh. Saya selaku Terima kasih ya Bu Eka ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record. Nah, habis.